Verifikasi terhadap warga desa Sukabakti Kabupaten Garut yang namanya diduga dicatut sebagai debitur dari PT Permodalan Nasional Madani atau PT PNM masih terus berlanjut. 348 warga sudah melapor dan menyatakan tidak pernah melakukan pinjaman. PT Permodalan Nasional Madani PNM bersama dengan perangkat desa dan kepolisian melakukan verifikasi ratusan warga desa Sukabakti Kabupaten Garut yang namanya diduga dicatut sebagai penerima pinjaman dari PNM masih terus berlanjut. Proses verifikasi kasus dugaan kredit fiktif bagi warga Sukabakti di Kabupaten Garut masih terus berjalan. Dan bagaimana proses verifikasinya dilakukan, ini adalah meja verifikasi yang berada di kantor desa Sukabakti. Pertama, langkah awal adalah memberikan KTP warga kepada petugas yang ada di sini. Bentar deh, boleh dicek. Oke. Nah, jika namanya ada di dalam sistem, itu artinya kita harus pindah ke meja berikutnya. Nah, nanti di sini akan ditulis namanya dan akan menuliskan surat pernyataan bahwa warga tersebut tidak pernah melakukan pinjaman ataupun memberikan data pribadinya kepada pihak PT PNM. Hingga Jumat 21 Juli, sudah ada 348 warga desa Sukabakti yang telah membuat surat pernyataan tidak pernah melakukan peminjaman kepada PT PNM namun masuk dalam sistem sebagai peminjam. Posko masih akan dibuka pada hari Sabtu untuk memverifikasi 59 nama lain yang belum melapor ke posko. Setelah proses verifikasi ini selesai, Kepala Desa Sukabakti, Wawan Gunawan, meminta pihak PT PNM untuk membersihkan nama warga yang terbukti tidak pernah melakukan peminjaman uang dan menyerahkan urusan pidana kepada pihak kepolisian. Masalah kriminal itu sudah diserahkan ke kepolisian karena saya tidak bisa mengatakan yang lain-lain karena itu saya perlu dengan dasar bukti. Saya tidak akan menuduh, silakan ke kepolisian aja. Sementara Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Polisi juga siap menerima laporan pidana dari warga ataupun dari pihak PT PNM. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan ada 561 warga desa Sukabakti yang melakukan peminjaman kepada PT PNM. Namun 407 diantaranya diduga menggunakan data palsu atau menggunakan data pribadi tanpa persetujuan warga. Angga Putra, Kahvi Jati, Garut, Jawa Barat. Warga negara Indonesia menjadi korban jual beli ginjal sindikat internasional. Data dari Polri menunjukkan 120 WNI menjadi korban penjualan ginjal. Polri pun mengaku kesulitan mengungkap kasus ini secara tuntas karena tidak sedikit aparat penegak hukum lintas negara yang terlibat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi beberapa kali menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat sindikat jual beli ginjal internasional. Beberapa waktu lalu di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polresta Kabupaten Bekasi menangkap pria berinisial LFR di sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur karena diduga terlibat penjualan organ ginjal jaringan internasional Indonesia Kamboja. Bukan hanya di Surabaya, di Jakarta, tim Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKBP Indra Wiyeni Panji Yoga juga menangkap pria berinisial R saat melintas di jalan tol dalam kota Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria ini berperan sebagai perekrut korban dan membantu membuat paspor korban. Sindikat jual beli ginjal internasional diduga melibatkan sejumlah polisi dan petugas imigrasi. Meski begitu, di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Henggi Haryadi mengatakan, polisi dan petugas imigrasi yang ditangkap menyatakan tidak mengenal anggota sindikat. Para petugas ini menerima uang 612 juta rupiah agar para tersangka bisa lolos keluar masuk negara. Sementara itu, Kadif Hubinter Polri Irjen Pol Krisna Murti menjelaskan, pihaknya mengalami kesulitan dalam upaya penyelidikan sindikat jual beli ginjal internasional. Hal ini terjadi karena Kamboja yang menjadi lokasi pengambilan ginjal korban tidak menganggap kasus jual beli ginjal sebagai tindak pidana.
Ironisnya, praktik pengambilan ginjal para korban ataupun transaksi dilakukan di sebuah rumah sakit pemerintah Kamboja. Tindak pidana ini dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas itu di bawah kendali pemerintah Kamboja. Terjadi ya di situ kami sampaikan rumah sakit Ket Mealea. Ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri. Kemiskinan dan iming-iming uang dalam jumlah banyak menjadikan sejumlah warga Indonesia korban sindikat jual beli ginjal internasional. Salah satu tersangka sekaligus korban bernama Hanim yang bertugas merekrut mengaku bergabung dengan sindikat jual beli ginjal pada 2018 lantaran terlilit utang dan masalah ekonomi keluarga. Grup medsos, Facebook. Terus langsung janjian ketemuan di Bojonggede. Ya selama pas proses di RSM gagal ya saya nunggu sampai 1 tahun di situ, nunggu ada proses luar negeri. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, harga ginjal di pasar gelap mencapai 200 juta rupiah. Para korban menerima 135 juta rupiah, sedangkan anggota sindikat mendapat 65 juta rupiah untuk biaya operasionalisasi. Tim Liputan CNN Indonesia.